Jadi kita bakal ngebahas saham KMDS ya guys ya. Oke, nah ini salah satu saham yang pernah kita bahas ya. Dan ini belum ada orang lirik ya pada saat itu ya. Dan memang ada ya pada sekitar waktu nge-live itu ada nanyakin, Bang KMDS gimana nih? Oke, nah dari awal saya udah bilang nih. Oke, tapi sebelum itu ya, gue mau kasih kabar gembira buat kalian ya. Jadi memang kita dalam misi untuk mencetak ya 1% saja at least dari populasi di Indonesia ini untuk cerdas secara finansial ya, dan juga bisa menjadi investor yang bagus pastinya. Oke, jadi saya di sini ya sudah membuka kelas private ya, jadi one on one doang ya. Jadi bagi yang tertarik atau ingin belajar soal managing financial kalian ya, kalian boleh langsung kontak di nomor WA gua langsung saja ya. Jadi nanti kita bakal buat waktu dan gua bakal susun program buat kalian semua ya. Jadi make sure dari sana kalian bisa belajar sesuatu juga. Oke, jadi nanti gue bakal ngajarin kalian ya cara managing keuangan kalian gimana ya. Gue bakal menyusun strategi ya, dan juga buat kalian sampai bisa menyusun warisan kalian ke depannya ya. Oke, dan ya pastinya gue bakalan yang ngajarin kalian baca laporan keuangan juga pastinya ya. Gue ajarin cara kalian gimana sih ya membaca laporan keuangan tiap industri ya, karena itu beda-beda. Oke guys, jadi itu konsultasi untuk private ya. Boleh langsung kontak di nomor ini. Oke. Ya, jadi kita langsung saja masuk ya. Nah, by the way, banyak sih. Gue bakal kasih kalian list saham-saham yang udah gue screening juga ya. Terus valuasi juga ya. Jadi, lengkap deh ya. Oke, jadi pengen tahu lebih banyak langsung WA aja. Oke, jadi kita langsung masuk. Nah, KMDS. Ini menarik ya. By the way, disclaimer on ya. Ini bukan ajakan muncul untuk membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke ya, jadi ini cuma sharing dan edukasi ya. Jadi kemarin ada salah satu subscriber kita, viewer lah ya, dan gue mau bilang sih mereka tuh bukan subscriber atau viewer ya, udah jadi investor ya. Oke, jadi gue bilang sama kalian, congratulations buat kalian semua yang udah subscribe gue dan view gue anggap kalian tuh investor. Oke, ya jadi teman-teman investor yang udah kemarin nanyakin gue, Bang ini KMDS gimana ya? Gue analisa. Pas gue analisa, gue bilang ini hidden gem. Ini hidden gem. Kenapa gue bilang seperti itu dari awal? Ini ketika gue bahas itu ya, si KMDS ya. Ketika harganya masih cuma di 300-an. Jadi gue bantu analisa lah ya buat dia ya. Oke, waktu nge-live itu, pas saat itu gue bantu analisa. Gue ini simple ya. Pokoknya gue lihat di bisnis apa, udah gue tutup langsung, gue bilang tuh bagus. Jadi gue tuh yang penting data dan fakta sih ya. Dari datanya kita udah lihat perusahaan ini bertumbuh. Dan ketika IPO, dia menggunakan dana IPO untuk memperlebar bisnisnya. Dia ber-IPO 2020. Tapi dari sini kita kelihatan bahwasannya dia menggunakan dana IPO-nya sangat bagus. Dan bisnisnya berkembang. Oke, dari laba kita juga udah lihat. Ya. Dan paling kita sadari ya, bisnis dia ini, ya, ini jatuhnya apa kayak di coffee shop gitu loh. Monin. Tahu Monin kan? Sirup Monin itu dari mereka. Oke, itu salah satu brand yang gue kemana-mana kalau gue duduk ya di coffee shop, ketemu klien gue ya, lagi ngobrol-ngobrol, gue selalu coba melihat lapangan langsung sih. Aku lihat di bar-bar ini apa, masa kafe-kafe ini ya gue lihat kan, oh mereknya Monin. Dari sana gue udah lihat bahwasanya semua di kafe-kafe mereka sekarang sudah menggunakan Monin. Dan sirup Monin ini kan boleh dibilang kualitasnya bagus banget. Oke guys, jadi ini bisnis yang nggak bakal mati sih. Kenapa? Coffee shop tuh makin banyak guys. Ya karena memang sekarang kan banyak ya zamannya orang itu WFO lah. Kok WFO? Apa? WFC ya, work from cafe lah. Work from home juga sih bisa sih, WFA ya, oke. Jadi kan banyak tuh sekarang mereka suka kerjanya itu di kafe-kafe gitu kan. Jadi memang coffee shop itu sekarang jadi bisnis yang sangat menguntungkan ya untuk tren sekarang ya. Dan KMDS ini kan penyuplainya ya untuk mereknya itu ya. Pokoknya brand dia Monin itu udah the best dah ya. Oke, di mana-mana mereka pakai sirupnya itu ya. Dan di cafe-cafe shop juga mereka gunakan. Jadi dari sini kita udah kelihatan bahwasannya memang dana IPO itu mereka pakai untuk ekspansi, dan ini labanya makin lama makin naik. Ini kategori perusahaan growth sebenarnya sih. Dan ini masih luas banget. Ketika gue bantu analisa saat itu, gue bilang ini kalau kita bahas orang nggak bakal gitu tertarik sih, gue bilang sih, karena kan ya ngerti lah ya. Makanya gue bilang gue pengen mencetak 1% at least investor dan orang dan financial bisa managing financial mereka sih gitu loh. Jadi investor lah ya. Jadi at least 1% dah. Jadi kalau misalnya 1% pun bisa kayak berpikiran bahwasannya ini perusahaan bagus, berarti kita di Indonesia ini kita udah di jalan yang bener.
Jadi misi gua itu nggak bakal berubah gitu loh, untuk mengedukasi dan mencerdaskan bangsa ini juga, oke? Karena gua mau bantu kalian ya secara finansial juga ya pasti. Makanya gua sebagai financial planner juga ada tanggung jawab sih sebenarnya sih. Jadi ngebantuin kalian analisa saham, tapi gua juga ada tanggung jawab untuk melihat keuangan kalian juga. Apakah karena resiko orang tuh beda-beda ya, oke? Jadi karena saham kayak gini, kalian kalau udah mau investasi kayak gini ya, ini make sure nih uang dingin banget dan kalian tuh udah bener-bener cash flow dan guardiannya itu udah bener-bener stable banget lah ya, settle banget ya. Oke, karena ini kan kita long term ya, dan kita lihat saja di KMDS ini dividennya juga gede. Dividennya juga gede. Ini bener-bener hidden gem banget, utangnya kecil ya, utangnya kecil, labanya besar. Sistemnya growth ya, tapi kan pasti kalian nanya, tapi PBV sama PI-nya kan gede. Oke, seperti udah gue bilang, justru perusahaan yang growth atau terutama yang consumer gini, ini kategori growth. PBV mesti besar. Kalau enggak, berarti dia ada masalah di perusahaannya. Jadi terbalik guys, cara lihatnya itu beda banget guys gitu loh. Ya, karena ini tiap hari orang pakai, orang minum, orang konsumsi. Jadi kita ini mainnya logika ya. Kalau analisa saham tuh gampang. Kalian mau multi bagger di saham tuh gampang, nggak susah. Yang penting kalian analisa, udah selesai. Yang penting kalian ngerti ini bisnisnya apa. Udah gitu aja. Teman-teman yang udah ikutin gua dari awal, kalian sudah tahu sih cara gua gimana gitu loh. Gua tuh bisa ngerti ini saham apa, ini saham apa, saham apa gitu loh. Dan buktinya gua udah bagger di saham ketiga gua sekarang. Selama gua jadi investor. Gitu loh. Sabar, pokoknya gue tuh rata-rata hold itu setahun. Hold itu setahun at least. Udah ada hasilnya. Minimal setahun. Udah ada hasil. Cuman ya cara belinya itu ya kalian beli ketika downtrend dan kalian kumpul pelan-pelan. Kok gue sih kayak gitu modelnya ya. Downtrend, gue cari saham downtrend, valuasi murah, terus stagnan gak kemana-mana. Jadi kalau mau bilang ya, technical itu gue jarang pakai. Tapi technical tuh gue beli ketika gue mau beli aja. Gue pakai untuk gue mau beli. Gitu aja sih. Technical itu makanya gue bilang cuma 10% dah. 10 atau 5% doang dah. Sisanya lebih banyak analisa sahamnya, perusahaannya, bisnisnya. Gitu aja sih. Dan gue nggak gitu lihat masalah bandar-bandar, gue juga nggak. Ya, jadi gue tuh pure investor. Oke? Lanjut. Jadi mungkin kalian nanya gue, Bang, jadi prospeknya gimana nih Monin ya? Kok Monin? Gara-gara mereknya ya. KMDS ini gimana? Oke, jadi kalau gue bilang ya, KMDS ini ya, cerah banget. Gue dari kemarin gue juga udah bilang ini cerah banget di bisnis. Gue bilang ini eye catching banget, bisnisnya eye catching banget. Dan beneran saja sahamnya udah terbang kayak gitu tinggi kan. Karena ada akumulasi, ada akuisisi kalau salah ya nih ya. Gue kurang ngikutin juga. Cuma gue dari awal gue udah ngomong ini perusahaan eye catching banget, hidden gem banget ya. Dan salah satu perusahaan IPO yang gue favoritin juga sih, selain ada beberapa juga sih yang growth gitu kan. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi gue bilang sama kalian ya, ini ya. Kalian gak usah takut dah, gitu aja sih. Cuma sekarang udah ketinggian sih, karena kan lagi ada sentimen dia kayak lagi di akuisisi atau apalah ya. Gue nggak gitu ngikutin. Pokoknya dia lagi terbang tinggi banget ya. Kalau dari sekarang kalian beli, itu takutnya kemahalan. Kecuali kok kalian memang bener-bener suka bisnisnya, ya terserah. Kalau memang untuk investasi hold forever atau jangka panjang, beli sekarang juga gak ada masalah gitu loh. Cuma kalau bagi gua kan nggak gitu tertarik sama saham model ginian ya, yang udah valuasinya mahal ya. Kok gua lebih ke yang under value ya. Kalau gua sih nggak bakal masuk sekarang sih gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang memang baru tahu sekarang bisnisnya bagus ternyata ya, dan KMDS ini ternyata prospek cerah, ya silakan mau masuk aja. Jadi kalau misalnya memang kok kita mau fokusnya investasi seumur hidup atau jangka panjang banget ya, terutama fokusnya ke growth investing, ya beli sekarang nggak ada masalah sih. Ya jadi memang strategi orang masing-masing beda-beda ya. Oke. Terus kalau mungkin kalian bakal nanya lagi nih, Bang, resikonya apa kalau di saham ini? Nah, mungkin resikonya cuman satu sih ya, karena kan ini tren. Kalian tahu macam boba gitu kan, minuman boba dan sebagainya gitu. Nah, itu kan dulu trennya itu kan gede banget kan, di mana-mana banyak itu. Atau kalau enggak kayak Mitsui gitu lah, itu rame banget di mana-mana kan. Sekarang kan trennya kayak udah mulai nurun ya, gue lihat ya. Gue beberapa kali gue pernah ke gerai-gerai kemana, ke ruko lah ya. Ada beberapa gerai Mitsui juga udah mulai tutup gitu loh. Dan minuman boba juga sekarang gue udah lihat mungkin mulai orang rada nggak minum juga, gue lihat gitu, jarang jadinya. Ya masih ada sih, masih ya, cuma udah netral gitu loh. Jadi apalagi kan sirup ya, manis ya, dan
memang seperti yang kita ketahui di Indonesia ini sekarang kan kasus diabetes lagi tinggi banget juga. Oke, jadi gue nggak tahu ya, mungkin resiko di sana sih, mungkin konsumsi bakal berkurang, ya dimana tuh dapat mempengaruhi laba juga sih, gitu loh. Ya, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuma kalau gue bilang sih ini low risk sih. Resiko kayak gitu kayak agak rendah sih. Maksudnya orang bakal berhenti atau nggak bisa bilang kayak gitu juga sih. Tiap hari orang bakal minum sih. Tiap hari orang bakal konsumsi juga sih. Begitu juga dengan boba atau ya kayak gitu-gitulah, yang kayak mixue atau apa gitu-gitu semua. Gue tiap kali gue ke lapangan juga kadang kalau gue jalan ke mall atau kemana masih ada orang beli kok gitu loh. Ya bukan kayak dulu lagi ya. Ya mungkin sekarang udah stabil aja sih, gitu aja sih. So-so lah orang bilang gitu ya. Jadi gitu aja sih. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti ya. Oke. Jadi sekali lagi ini bukan apa ya, bukan pom-pom ya. Gue ajakan menjual atau membeli suatu saham, untuk rugi kalian tanggung sendiri. Oke. Selalu disclaimer on. Oke. Dan sekali lagi kalau kalian pengen konsultasi sama gue, boleh langsung WA di nomor WA ini ya. Oke. Dan well ya, kalau memang kalian pengen konsultasi ya soal keuangan kalian ya, gimana cara kalian manage keuangan kalian, dan habis itu nanti gue ajarin kalian cara baca laporan keuangan dan sebagainya. Oke, langsung WA ya. So, kayak sampai di sana saja video pembahasan KMDS ini ya. Oke, dan wow, seru banget nih KMDS, bagus. Oke, so see you on the next video. Bye bye guys. Semoga bermanfaat ya. Dadah.